Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali duduk dalam satu majlis untuk melanjutkan materi kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah, kajian yang terkait dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari tragedi Bi'ru Ma'unah, tragedi Sumur Ma'unah, yang mana kisahnya telah kita sampaikan, di mana 70 sahabat yang menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dibantai, mereka dihabisi saat berada di Sumur Ma'unah dalam perjalanan mereka menuju Najd untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Di antara yang sudah kita sampaikan adalah di antara deretan nama dari nama-nama mereka ada di sana sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu ta'ala an, yang memiliki jasa besar dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada juga sahabat yang bernama Al-Hakam bin Kaisan Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala an. Beliau merupakan di antara sahabat yang masuk Islam di awal-awal, yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Di sana ada juga sahabat yang bernama Nafi' bin Badil, Nafi' bin Badil As-Sahmi radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau ayahnya sahabat
yakni Badil As-Sahmi, dan juga saudaranya bernama Nafi' bin Badil As-Sahmi, juga seorang sahabat. Dan beberapa sahabat yang lain seperti Haram bin Milhan, ya, ada Al-Mundhir, Anas bin Muawiyah, dan yang lainnya. Demikian pula yang sudah kita sampaikan adalah bahwa saat itu orang-orang yang membantai 70 sahabat dan yang selamat ada 2, mereka berjumlah sekitar 100-an orang, ya, berjumlah sekitar 100-an orang. Sedangkan para sahabat jumlahnya ada 70. Dan kita sudah sampaikan pula kenapa mereka bisa kalah, kenapa mereka tidak bisa melawan, padahal jumlahnya tidak terlalu jauh perbedaannya, selisih 30 orangan. Sedangkan di perang Uhud Nabi SAW berani menempatkan 50 anak pemanah di Bukit Ar-Rummah untuk menghadang 200 pasukan penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, telah kita sampaikan beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya persiapan, kurangnya persiapan, kurangnya persenjataan. Kalau ditanya apakah para sahabat tidak membawa senjata saat itu, mungkin membawa, tapi hanya cukup untuk melindungi diri sendiri. Sebagaimana biasa orang Arab ketika melakukan perjalanan, dahulu mereka suka membawa senjata, ya, karena tempat mereka bukan tempat yang ramai, banyak sepinya, ya, mungkin ada begal, ya, sebagaimana kaum Ghifari, ya, kaumnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, mereka banyak yang menjadi pembegal, ya, suka merampok orang-orang yang sedang berjalan atau musafir. Ya, demikian pula di sana banyak binatang-binatang yang berbahaya, sehingga mereka cukup membawa senjata yang mereka kira bisa mencukupi diri mereka sendiri. Dan perjalanan 70 sahabat ini adalah untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah, sehingga senjata mereka namanya dakwah, bukan pedang. Yang mereka bawa adalah ilmu, yang mereka bawa mungkin tulisan, ya, atau alat tulis, ya. Dan ketika digrebek, ketika dikepung, posisi mereka sedang istirahat. Sehingga tentu setelah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mereka pun kalah. 68 sahabat syahid di Bi'r Ma'unah, ya, yang 2 selamat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, faedah yang juga sudah pernah kita sampaikan, yang terakhir adalah Nabi sangat menghormati perjanjian. Ya, Nabi sangat menghormati perjanjian. Buktinya ketika Amr bin Umayyah berhasil meloloskan diri, kemudian sempat membunuh 2 orang dari salah satu kabilah yang ternyata punya perjanjian dengan Nabi SAW, maka Nabi pun mencari tebusan, ya, untuk menebus 2 orang yang telah dihabisi oleh Amr bin Umayyah, yang saat itu dia merasa 2 orang ini bagian dari komplotan yang menyerang teman-temannya, sehingga dihabisi. Dan banyak hal, ya, banyak keadaan di mana Nabi SAW itu menghormati perjanjian. Di antaranya adalah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah, di mana Nabi SAW
mengadakan suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Di antara isinya adalah mereka harus satu padu kalau ada musuh yang menyerang Madinah. Di antara isinya pula adalah tidak boleh saling menyerang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Terjadi perjanjian piagam Madinah. Tapi kemudian siapa yang melanggar? Yang melanggar adalah orang-orang Yahudi. Ya, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, dan juga Quraidah. 3 suku, 3 kabilah dari orang-orang Yahudi, mereka melakukan pelanggaran, mengkhianati perjanjian, sehingga turun surat Al-Hasyr, turun surat Al-Ahzab yang menceritakan tentang pelanggaran orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Dan itu sifat mereka. Ya, sampai sekarang orang-orang Yahudi mereka memiliki sifat khianah. Ya, jangankan perjanjian dengan sesama manusia, ya, aturan Allah tabaraka wa taala saja mereka langgar. Ya, mereka bikin, ya, hillah, bikin tipu daya, apalagi perjanjian yang hanya antara sesama manusia. Ya, jadi kabilah Qainuqa, Quraidah, dan juga Nadir, merekalah yang kemudian mengkhianati perjanjian. Demikian pula dalam peristiwa yang lain, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang menunjukkan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghormati sebuah perjanjian yang telah disepakati, adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah, di mana saat itu Nabi SAW bersama para sahabat dengan jumlah yang sangat banyak, kurang lebih 1.400 sahabat, datang dari Madinah menuju Mekah untuk beribadah umroh. Tapi kemudian dicegat oleh orang-orang Quraisy di daerah namanya Hudaybiyah. Mereka dilarang untuk masuk ke Mekah. Ya, dilarang untuk masuk ke Mekah. Tidak boleh. Sehingga terjadi, ya, perdebatan, negosiasi, sehingga terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Yang mana kesepakatan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, secara umum menyudutkan kaum muslimin. Ya, menyudutkan kaum muslimin. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah kalau ada orang Quraisy lari mendatangi kaum muslimin, harus dikembalikan. Ya, jadi kalau ada orang Quraisy masuk Islam, dia lari ikut ke Madinah, suruh kembalikan. Ya, tapi kalau dari kaum muslimin lari ke Mekah ke orang Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Ini merugikan kaum muslimin. Kemudian tidak boleh kaum muslimin masuk ke daerah Mekah. Ini juga merugikan kaum muslimin. Ya, tapi Nabi SAW adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah. Beliau tetap memilih mengikuti perjanjian itu, walaupun para sahabat saat itu banyak yang tidak setuju dengan perjanjian yang telah dibuat. Ya, di antara contohnya adalah ketika Ali bin Abi Thalib diminta untuk menghapus kalimat Rasulullah, Ali menolak. Ya, orang Quraisy tidak setuju nih ada nama Rasulullah di situ, Muhammad Rasulullah. Saya tidak setuju, kami tidak setuju, hapus. Kata Ali, tidak mau. Ya, harus ada ini nama di situ, Rasulullah. Tapi sama Nabi SAW, ya Ali, hapus. Tidak mau wahai Rasulullah. Hapus wahai Ali. Tidak mau wahai Rasulullah. Dihapus sama Nabi.
kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Ya, Muhammad bin Abdillah diganti sama Ali, walaupun awalnya Ali nggak mau, tetap Muhammad Rasulullah, ya, tapi diganti sama Nabi SAW. Ini termasuk bagian dari tidak setujunya para sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga Umar bin Khattab, bahkan sebagaimana yang sering kita ceritakan, Umar ini memiliki watak yang tegas, keras. Ketika terjadi perjanjian itu, Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alasta nabiyallahi haqqan?" Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini nih adalah nabi, benar-benar nabi? Kata Nabi, "Bala, benar wahai Umar." Lalu kemudian Umar mengatakan, "Alasna 'alal haqq wa aduwwuna 'alal batil?" Bukankah kita ini di atas kebenaran sedangkan musuh kita itu di atas kebatilan? Apa jawaban Nabi? "Bala ya Umar, benar wahai Umar." Lalu kemudian Umar mengatakan, lalu kenapa kita memberikan sikap kerdil, sikap mengalah pada agama kita wahai Rasulullah? Lalu kemudian Nabi hanya mengatakan, "Ana Rasulullah, aku ini utusan Allah. Aku tidak mau bermaksiat kepada Allah sedangkan Allah adalah penolongku." Lalu Umar datang ke Abu Bakar, ya, menyatakan hal yang sama, tapi Abu Bakar menasihati, "Ya Umar, sesungguhnya Muhammad adalah nabi yang benar, nabi yang hak." Maka kemudian Umar pun sadar. Dan ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari perjanjian itulah kemudian satu demi satu, ya, kesulitan yang dialami kaum muslimin menjadi ada jalan keluarnya. Akhirnya kaum muslimin bisa kembali ke Makkah, kaum muslimin bisa melebarkan dakwah, kaum muslimin berkembang di kota Madinah, ya. Jadi dibalik dari hikmah itu, ya, banyak hikmah ternyata bagi kaum muslimin, ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi sangat-sangat menghormati, ya, perjanjian. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat kita ambil, ini nomor 11 di catatan saya, yaitu karena kejadian ini, ya, kejadian tragedi Bi'ru Ma'unah, muncullah syariat kunut nazilah. Kunut nazilah, yakni Nabi SAW mendoakan kehancuran bagi mereka yang telah menghabisi para sahabat di Bi'r Ma'unah. Disebutkan bahwa setiap salat subuh beliau melakukan kunut selama 1 bulan penuh, ya, setiap subuh. Tapi dalam riwayat yang lain semua salat, ya, Nabi melakukan kunut selama 1 bulan penuh gara-gara tragedi Bi'r Ma'unah di semua salat wajib, untuk mendoakan mereka yang telah menghabisi para sahabat. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da ar-ruku' fi salati subhi yad'una ala ra'lin wa dhaqwana wa yaqul usayyah asatillah wa rasulah. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kejadian tragedi Bi'r Ma'unah, beliau melakukan kunut nazilah, dikenal dengan kunut nazilah, di salat subuh selama 1 bulan penuh, 30 hari. Setelah ruku di rakaat yang kedua, beliau mendoakan kehancuran bagi Ra'al, bagi Dhaqwan, dan juga bagi Usayyah.
yang mana kabilah ini mereka ikut dalam tragedi Bi'r Ma'unah, ya, dalam pembantaian di Bi'r Ma'unah. Seraya mengatakan Usayyah asatillah wa rasulah. Usayyah, dia telah bermaksiat, mendurhakai Allah dan juga Rasulnya. Adapun riwayat yang menunjukkan di semua salat adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya wa salatis subhi fi duburi kulli salah. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pernah melakukan kunut selama 1 bulan berturut-turut di salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh di akhir salat. Yani ketika beliau mengucapkan samiallahu liman hamidah minar ra'atil akhirah, ya, jadi di rakaat yang terakhir setelah iktidal samiallahu liman hamidah, berarti kalau subuh di rakaat yang kedua, kalau maghrib di rakaat yang ketiga, isya, zuhur dan asar di rakaat yang keempat. Setelah iktidal samiallahu liman hamidah, lalu kemudian beliau berdoa, yad'u ala ahyanin min bani Sulaim ala ra'lin wa dhaqwana wa usayyah yu'amminu man khalfah. Jadi beliau mendoakan, ya, orang-orang yang memang sudah ikut dalam peperangan tersebut ataupun ikut dalam pembantaian tersebut, yaitu Ra'al, Dhaqwan dan Usayyah. Wa yu'amminu man khalfah, sedangkan yang di belakang para makmum mereka mengaminkan. Mereka mengaminkan. Ya, ini terkait dengan kunut nazilah. Kalau kita bahas ini panjang sehingga kita cukupkan sekian. Artinya, ya, dari kejadian Bi'r Ma'unah, Nabi SAW melakukan kunut, ya, di semua salat selama 1 bulan penuh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, faedah yang ke-12 dari peristiwa ini, ya, peristiwa tragedi Sumur Ma'unah, turun ayat yang kemudian dihapus. Ya, turun ayat kemudian dihapus. Dan ayatnya sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran, ya, karena sudah dihapus. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ya, ketika menceritakan tentang tragedi Bi'r Ma'unah, ya, disebutkan kejadiannya, kemudian juga disebutkan ketika Nabi SAW kunut, ya. Lalu kemudian di akhir riwayat Anas mengatakan faqara'na fihim Qur'anan, faqara'na fihim Qur'anan, dan kami, kata Anas, pernah membaca ayat tentang orang-orang yang menjadi korban dalam Bi'r Ma'unah dalam Al-Quran. Ya, kami telah pernah membaca ayat itu. Summa inna dzalika rufi'a, kemudian ayat itu dihapus. Ya, ayat itu dihapus. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, ya, kita telah mempelajari bagaimana Al-Quran itu ada yang dihapus ayatnya. Ya, ada yang dihapus ayatnya, hukumnya masih. Ya, ada yang dihapus hukumnya, ayatnya masih. Ada yang dihapus, ya, semuanya. Jadi ini diantara ayat yang dihapus terkait dengan para korban Sumur Ma'unah. Ayat itu berbunyi ballighu anna qaumana anna lakina rabbana faradhiya anna wa ardana. Itu lafadznya, ya. Ballighu anna qaumana, sampaikan tentang kami, yakni para korban tragedi Bi'r Ma'unah, para sahabat yang syahid, kepada kaum-kaum kami. Ya, kan yang menjadi korban di Bi'r Ma'unah itu ada dari kalangan Ansor,
Di kalangan muhajirin, ya, mereka pun ada yang dari beberapa kabilah, ada yang dari Quraisy, ada yang selain dari Quraisy, dan seterusnya. Maka mereka yang menjadi korbannya ini, ya, dinyatakan ayatnya dengan mengatakan balighu anna qaumana, sampaikan tentang kami, keadaan kami kepada kaum-kaum kami, anna lakina rabbana, sesungguhnya kami telah bertemu dengan Rabb kami. Maksudnya sudah bertemu dengan Allah. Kami ini meninggal walaupun dalam keadaan, dalam tragedi, suatu tragedi, tapi kami meninggal dalam keadaan yang baik, ya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhir riwayat seseorang itu tidak bisa menjadi tolak ukur dia ini baik atau jahat, ya, baik atau jahat. Misalnya ada orang yang meninggal dalam keadaan mendelik, ya, mendelik, apa mendelik, ya, matanya ke atas, karena memang ketika ruh itu dicabut akan ikut pandangan itu ke atas. Bukan berarti kemudian wah ini berhak neraka ini, ya, belum tentu. Walaupun bisa jadi, maksudnya bisa jadi dia orang jahat memang, tapi belum tentu. Mungkin ada juga orang yang nggak ngapa-ngapain langsung set, ya, set renek nyawa nih, maksudnya mati. Mungkin kita melihatnya kok enak ya ini, kayaknya enak sekali gitu, ngerti-ngerti langsung set, ya. Tapi juga ini bukan berarti bentuk ukuran wah berarti ini orangnya pasti masuk surga misalnya, tidak. Ini bukan jadi apa, tolak ukur. Tapi bagaimanapun innalil mauti sakarat, ya, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Ya, mungkin terkadang sakaratnya ada yang keras, ada yang sedang, ada yang mungkin ringan. Maka intinya ya kita memohon kepada Allah ruh kita dicabut dalam keadaan yang terbaik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, para korban tragedi Maunah, mereka dikepung, mereka dibantai, tentu keadaan mereka tidak sebagaimana orang yang mati set itu tadi, ya. Tentu mereka ada lukanya, mereka mungkin saja, ya, ada yang kemudian dimutilasi, ya. Bahkan ada satu sahabat yang mereka, ya, orang-orang Quraisy ingin memutilasinya, tapi kemudian dikerubungi oleh, ya, lebah yang sangat banyak, dilindungi, ya. Bisa jadi korban, tapi, ya, disebutkan dalam ayat yang kemudian dihapus, sampaikan balighu anna qaumana, ya, sampaikan kepada kaum kami tentang kami, keadaan kami, inna lakina rabbana, kami telah berjumpa, bertemu dengan Rabb kami, faradhiya anna wa ardona, Allah telah ridho kepada kami, kami pun ridho kepada Allah. Ya, ini ayat, tapi kemudian dihapus, ya, kemudian dihapus. Makanya tidak akan kita jumpai ayat ini dalam Al-Quran cetakan sekarang. Baik, itu yang ke-12. Yang ke-13, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang dapat kita ambil, bersikap keras pada tempatnya itu bagus, ya, bersikap keras pada tempatnya itu bagus. Dan ini dicontohkan Nabi SAW. Mana sikap keras yang beliau lakukan? Ya ini, kunut, mendoakan kejelekan, kehancuran, dan orangnya disebut namanya, ya, Ra'al, Dzakwan, wa Usayyah diantaranya disebutkan, ya. Ini diantara bentuk sikap kerasnya Nabi SAW. Walaupun kebanyakan tindak laku beliau itu lemah lembut, ya, lemah lembut. Bayangkan sholat ditindih, ya, darah, kotoran binatang, kemudian apa, jeruan, tapi beliau masih sabar, ya, diganggu masih sabar. Kebanyakan Nabi SAW, ya, melakukan dengan lemah lembut, ya. Makanya Allah mengingatkan beliau dalam Al-Quran, seandainya kamu itu berlaku kasar, lan faddu ilaik, atau orang-orang akan pergi darimu wahai Muhammad. Tapi sesekali Nabi juga kemudian memiliki sikap keras. Di antaranya adalah ini,
Atau kalau kita kembali ke pelajaran sejarah yang awal-awal, Nabi SAW setiap di rumah diganggu oleh ya tetangga-tetangganya. Ya, beliau diganggu. Bahkan pamannya sendiri juga mengganggunya. Ya, sampai-sampai kemudian Nabi SAW marah, keluar dari rumah dengan membawa sebatang kayu seraya mengatakan, ya Abdi Manaf, ya Bani Abdi Manaf, ayyu jiwarin hadha, ya, wahai anak cucu Abdu Manaf, tetangga macam apa kayak gini. Ya, karena Nabi itu kalau di rumah sering diganggu, sampah-sampah dibuang ke rumah beliau, kotoran-kotoran binatang dibuang di rumah beliau. Ketika beliau sedang sholat diganggu, dilempari kotoran, dilempari darah binatang. Ya, bahkan tetangga beliau ini ada beberapa orang, diantaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab pamannya sendiri, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ganggu keponakannya ketika sedang beribadah. Ya, sampai-sampai mereka sepakat, siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran binatang si fulan, kemudian nanti bawa ke sini, ya buang ke rumahnya Muhammad. Ada satu orang yang kemudian berani. Ya, sampai-sampai Nabi kemudian sifat basyariahnya keluar, karena sudah sering diganggu, sudah sering sabar, tapi beliau apa? Sesekali keluar kemarahannya, keluar ke depan pintu, ya, mengambil satu batang pohon ataupun ranting seraya mengatakan, ya Bani Abdi Manaf ayu jiwarin hadha, ya, wahai anak cucu Abdu Manaf, ini tangga macam apa kayak gini. Ya, oleh karena itu Islam sangat-sangat memberikan perhatian besar terhadap tetangga. Ya, sangat-sangat besar memberikan perhatiannya sangat besar Islam terhadap tetangga. Ya, malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sering bernasihat kepada Nabi supaya berbuat baik kepada tetangga, sehingga Nabi pernah merasa seakan-akan tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, padahal kalau bukan ahli waris ya tentu nggak akan dapat. Tapi ya begitulah, karena memang dahulu orang-orang Quraisy suka mengganggu tetangga dan itu tidak enak. Makanya Islam kemudian datang untuk menyempurnakan ya risalah itu. Itu yang ke-13. Yang ke-14 sama yang dirahmati oleh Allah, indahnya pengorbanan membela agama. Indahnya pengorbanan membela agama. Dan ini diambil dari kisah Haram bin Milhan radhiyallahu taalaan ketika beliau ditusuk dari belakang, tembus sampai depan, mengucur darah, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Dan ketika melihat itu, Haram bin Milhan mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku telah sukses. Ya, aku telah sukses, kata Haram bin Milhan. Maka ini sebuah pengorbanan. Ya, para sahabat tidak cuma harta, tidak cuma waktu, tenaga, tapi juga nyawa yang mereka korbankan. Oleh karena itu bagi kita tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita berikan untuk Islam maka kita berikan sepenuhnya. Apakah itu dari sisi harta, pemikiran, ilmu, ya, ataupun usaha, ya, waktu dan sebagainya. Ini bagian dari usaha kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, seorang dai itu harus berkompeten. Ya, ini punya kemampuan yang cukup ya untuk berdakwah. Ini ya, faedah ini diambil dari bagaimana para sahabat, mereka adalah orang-orang pilihan Nabi SAW. Mereka disebut dengan Al-Qurra, ya, yang mana Al-Qurra bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi mereka mengilmui Al-Quran. Ya, makanya mereka diutus. Oleh karena itu, bagi antum yang terjadwal Ramadan besok di tempat ini, di masjid ini, ya insya Allah ada kompetennya. Ya, sudah ada ilmunya yang didapat, silahkan disebarkan. Ya, jangan mangkir.
Ya, kalau sudah dijadwal jangan mangkir. Ya, dipenuhi insyaallah, yaitu bagian dari pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan setelah Ramadan untuk membahas dan melanjutkan kajian kita, karena ini adalah kajian terakhir sebelum masuk Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah juga menyampaikan umur kita kepada Ramadan, kemudian diberikan kemudahan, keberkahan untuk bisa beramal soleh di dalamnya, kemudian diterima sebagai amal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.